Banking nggak kemana-mana padahal IHSG bikin all time high. Apakah Big Banks sudah nggak menarik lagi atau sekarang malah waktunya beli? Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas IHSG. Hari ini menguat 0,7% dibandingkan dengan penutupan hari Kamis lalu, hari Kamis kemarin. Tutup di 8099.33. Cuman inside bar ya kalau kita lihat candlenya. Jadi range high low IHSG hari ini berada di dalam range candle kemarin. Range high low candle kemarin. Ya, 3 hari sebelumnya, 3 candle sebelumnya maksud saya, kemarin lusa dan 3 hari yang lalu itu IHSG jadi bikin pola bearish reversal sebenarnya. Jadi ini kemungkinan atau peluang IHSG terkoreksi masih ada, dan jika terkoreksinya itu maksud saya jika dalam waktu dekat lanjut terkoreksi dan nembus ke bawah 7983, maka ya peluang untuk lanjut ngetes 7850-an nutup gap ini nih makin besar. Jadi kita sambil kita liatin yang lagi trading itu tetap stay safe ya. Strategi exitnya tetap diterapkan. Strategi untuk pengaman trailing stop, kemudian stop loss jangan lupa dipasang. Take profit yang juga bisa atau boleh dipasang ya, jangan lupa jualan intinya, apalagi kalau udah cuan. Lanjut kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah ya, happy cuan dulu kita. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan, tapi kali ini yang mau saya bahas 2 saham dulu aja lah. Hai, langsung nempel nih. Nah ini dia. Pertama ADI nih ya. Setelah menunggu sekian purnama akhirnya nyampe juga dia di target TP1 7750 ya. Tadi pagi sempat ngetes 7750 terus kempes. Jadi buat yang udah jualan happy cuan, buat yang masih ada barang, masih mau simpen, masih mau hold, pasang trailing stopnya. Setidak-tidaknya itu pasang di sini ya, maksudnya sebawah-bawahnya pasang di 7325 atau 7300 lah. Tuh jangan terlalu bawah pasangnya. Pasang di bawah low hari ini juga boleh, kan cenderung indecision ya candle hari ini. Pasang di 7525 atau 7500 juga boleh, supaya nggak terlalu hilang banyak tuh cuannya ya, karena waktu itu belinya di 6900an lah seingat saya di kota hijau ini nih. Itu happy cuan ADI nya. Kemudian energi nih, tadi di spill energi boleh dibeli waktu harga masih di 750-an tuh. Jadi ceritanya waktu live Instagram pagi tadi dia membal ya, setelah bikin low di 715 membal, dan wah ini seru nih, ada peluang lanjut ke target TP2 di 865 gitu kan. Jadi boleh dibeli. Stop lossnya cukup di bawah low hari ini, yaitu di bawah 715. Target 865 nya belum disamperin sih, high hari ini baru 860, cuman ya udah lumayan lah. Yang tadi belinya energi cuman buat fast trade itu udah bisa jualan, udah bisa banget jualan take profit gitu ya. Buat yang masih ada barang, masih mau hold, trailing stop di 805 lah, itu juga udah lumayan, masih ada cuan kalau kejual di 805 atau 800 gitu ya. Next kita bahas stock IDs kemarin. Pertama ada Adaro. Strategi kemarin ngantri di 1670, belum dapat barang tuh. Antriin dulu nggak masalah buat yang belum punya barang ya. Stop lossnya di bawah 1500. Buat yang udah punya barang nggak perlu nambah barang dulu, nggak masalah. Gitu ya. Stop lossnya di bawah 1600 kalau turun, dan tutup di bawah 1600, dan target saya incer target take profit untuk strategi ini di 1820 dulu sih. Kemudian berikutnya ada DSNG. Ini udah dapat barang karena strateginya ngantri beli di 1675, stop loss bawah 1515, dan target 1880-an. Simpen dulu buat yang udah dapat, mudah-mudahan lancar ke 1800-an ya. Buat yang belum punya dan minat, ngantri dulu di 1635 buat Senin juga nggak masalah, siapa tahu dikasih tuh ya. Next ada TAPG sekarang.
Nah, si TAPG ngantri strateginya di saya incer 1565 sih. Tujuannya supaya nggak terlalu gede aja risikonya dan risiko rasionya masih bisa oke. Sebenarnya ngantri di 1590 itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu, oke-oke aja gitu ya. Dan mau ngantri di dua level itu boleh lah, salah satu juga boleh. Cuma di 1565 juga boleh, stop loss di bawah 1515 yang penting ya. Dan incer target TP2 di 1745 1750. Mudah-mudahan masih bisa kesana dengan lancar. Jemput order beli dulu lah. Tapi kalau misalnya udah ada yang punya barang dan masih mau simpen, nah stop loss misal hari ini ya tadi belinya dan masih mau simpen nge-swing ke 1750, stop lossnya 1630 aja gitu ya. Next kita bahas banking nih sekarang. Oke, jadi gini nih ceritanya, ya udah pada tahu lah harusnya. Jadi saham-saham big banks lah ya, si BCA, kemudian Bank Rakyat, Bank Mandiri, terus Bank Negara itu cenderung nggak kemana-mana atau malah kok terkesan malah turun gitu. Padahal si IHSG-nya kita tahu si IHSG-nya ya, IHSG-nya kita tahu dia bikin high baru, bahkan sampai sekarang masih bertahan di atas 8.000. Sebenarnya saham-saham big banks ini sih masih solid kalau kita lihat secara fundamental lah ya. Rajin bagi dividen juga, kalau dibilang mahal ya nggak akan ketemu murahnya ini kalau ngitung si banking sih. Bisa dibilang ya relatif mahal semua lah si saham-saham perbankan. Jadi kalau kita lihat dari sisi fundamental masih bisa dibilang ini masih solid fundamentalnya. Kemudian rajin bagi dividen juga. Setiap tahun ada yang 2 kali dividen final dan interim, ada yang dividen final aja gitu ya. Ya tapi memang belakangan ini terkesan nggak ikutan manggung selama IHSG naik bikin high baru gitu. Bisa jadi sih karena market masih mau lihat kinerja emiten-emiten bank ini setelah dapat guyuran dana 200T itu dari Pak Menteri Keuangan yang baru ya, terutama bank-bank Himbara sih, terutama Himbara itu ya. Jadi kan Himbara, BRI, Mandiri, Bank Negara itu dapat 55T, kemudian Bank PTN dapat 25 ya. Terus siapa lagi? BRIS dapat 7 kan. Kalau cocokologi saya sementara ini ya kita lihat aja dulu kinerjanya kayak gimana tuh. Sanggup gak mendistribusikan dana yang ditambahin dana tambahan dari Pak Menteri. Dan investor asing sebenarnya sering tercatat jualan sih ya, kalau kita lihat di foreign flow-nya ya anggap aja taking profit lah. Dan yang jadi tumbal ketika asing TP sih seringnya sih banking. Dan kalau kita lihat di sini BCA dulu lah, BCA gitu ya. Anggap aja selama periode kuartal ketiga lah, jadi dari Juli sampai September ya, Juli Agustus September, BCA itu cenderung downtrend ini chart foreign flow-nya, artinya cenderung net sell, cenderung jualan, cenderung net sell, cenderung outflow sih asingnya. Kalau Bank Rakyat kita lihat satu-satu lah, 4 itu aja. Tapi si Bank Rakyat, nah yang menarik ini Bank Rakyat justru cenderung net buy, dia cenderung beli di periode Juli sampai sekarang ya, naik nih chart foreign flow-nya. Kemudian si Bank Mandiri Bank Mandiri jos, nah sejak Juli sampai sekarang sama, cenderung downtrend, cenderung turun. Saya pastiin lagi BCA ya benar, Bank Mandiri juga turun. Bank Negara cenderung datar seingat saya. Iya sih. Kalau dilihat dari Juli sampai sekarang ya hitungannya net sell itu sih ya. Jadi yang satu-satunya yang full periode dari maksud saya sejak Juli sampai September itu cenderung net buy dari foreign flow dari ya ini foreign flow-nya itu si Bank Rakyat doang. Nih ya. Masih cenderung naik nih chart foreign flow-nya. Kemudian belakangan ini juga itu ya di sisi lainnya maksud saya
saham-saham yang kapitalisasi pasarnya itu gede sekarang kan lebih beragam ya, misalnya saham-saham grup PP itu kayak ada DSSA di situ manggung, DSSA naik ya udah DSSA DCII gitu ya, bukan grup PP sih tapi ya yaitu DSSA DCII nah hijau lumayan tebel persentasenya, IHSG relatif aman, atau paling nggak kalau bankingnya lagi turun IHSG-nya ya anteng kan gitu. Kemudian ya kita tahu juga belakangan ini emiten-emiten rokok juga lagi manggung ya, gara-gara Pak Menkeu yang baru ini katanya mau berantas rokok ilegal sama cukai palsu itu ya, jadi sentimen positif buat emiten-emiten rokok. Kemudian kita gini, yang paling penting kalau misalnya ada pertanyaan udah nggak menarik atau malah waktunya beli si Big Banks-nya itu, kita lihat respon marketnya dulu aja. Kita lihat satu persatu dari si BCA. Sebelumnya si BCA ini kita pernah bahas juga, kalau misalnya minat pengen beli sebenarnya nggak masalah ya, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 7275. Dan sempat ada strategi yang ngantri di 7600, harusnya dapat barang kalau ngantri di situ. Jadi masih oke-oke aja ini. Memang ada kemungkinan ngetes 7475 atau mungkin bahkan turun ke bawah 7475 ya, mudah-mudahan turunnya itu cuma nyenggol shadow doang terus membal gitu ya. Kalau masih mau wait and see monggo silakan. Tapi kalau misalnya udah ya udah pengen beli dan pengen simpan BCA gitu ya, dibeli sebenarnya nggak masalah lah selama nggak turun dan tutup di bawah 7275. Batasannya inilah si BCA-nya. Kemudian yang kedua si Bank Rakyat. Nah, Bank Rakyat kemarin-kemarin juga pernah dibahas, sempat dibahas. Begitu Bank Rakyat turun ke bawah 4080, tunggu sini nih. Area gap nih 3980, 3890. Ada kemungkinan atau ada peluang ini arahnya ke situ. Kalau memang si Bank Rakyatnya masih mau turun, masih mau kempes, masih tak mau ke bawah dibandingkan dengan harga closing hari inilah ya. Kemudian kalau kita lihat setupnya, ya ini ada setup, terus si Bank Rakyatnya sudah nggak downtrend begitu dia naik dan breakout. Salah. Ini dia. Naik dan breakout 4380, ada change of character, dia udah nggak downtrend. Kemudian kita tunggu, begitu dia berhasil breakout 4450, maka peluang untuk lanjut ke 5000 jadi makin gede. Itu sih syaratnya, jangan tutup di bawah 3360. Jadi masih jauh sih sebenarnya. Kalau kita beli di atau punya barang baru beli, tujuan belinya untuk trading, ya agak konyol kalau stop lossnya di bawah 3360. Jadi mendingan bukan mendingan, tapi opini pribadi saya ngincer di area gap ini dengan area-area yang dipantau untuk jadi area-area batas risikonya itu di 3750 atau di bawah 3750 lah, 3740 atau sedikit di bawahnya. Itu paling ya di Bank Rakyat. Kemudian Bank Mandiri ini kemarin pernah dibahas juga. Kalau Bank Mandiri ini sebenarnya masih relatif aman kalau misalnya minat pengen beli dan belum punya barang lah, mau dibeli monggo silakan, masih oke-oke aja selama dia nggak turun dan tutup di bawah 4250. Kemarin ada strategi yang muncul di list rekomendasi juga, cuman targetnya nggak jauh ya, targetnya cuman incer di area sini saya 4900-an ya sampai 5000 ya, area sinilah 4900-an inilah yang diincar gitu sih. Jadi nggak terlalu optimis ini sih, maksudnya target yang ada di dalam list rekomendasi kemarin itu nggak terlalu optimis di Bank Mandirinya. Mudah-mudahan berhasil nge-breakout 4980 lanjut ke atas gitu ya. Ada peluang lanjut ke 5500-an sih kalau itu berhasil breakout 5000. Dan sekarang BBNI sebenarnya pembahasannya masih sama persis. Pertama, ini low valid masih di sini nih 13. Nah, 3610. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 3610 ini masih relatif aman kalau misalnya ada barang dan disimpan. Tapi kalau kita perhatikan lagi sejak April aja lah, pertengahan April sampai sekarang itu ada range sideways di sini nih. Bawahnya sekitar 3900-an, 3950 dan atasnya itu sekitar 4500-an, 4550 kan. Jadi kalau misalnya minat pengen beli, ada baiknya cari harga yang sedekat mungkin dengan 3900-an, 3950.
400-an boleh nggak? Oke-oke aja sebenarnya. Dengan target di mana? Target ya deket-deket area 4,5 lah, 4550. Ya mungkin 4,5 bulat, siapa tahu nyampe sana lagi. Mudah-mudahan sih berhasil breakout 4550 ya. Begitu dia udah lolos, naik dan tutup bertahan di atas 4550, ini ada peluang yang cukup besar untuk lanjut breakout high valid di 4880 sebenarnya. Kita tinggal tunggu aja, mudah-mudahan ini rounding ini loh, mudah-mudahan rounding ini ya. Selama seturun-turunnya Bank BNI nggak turun dan tutup di bawah 3610, ini sebenarnya masih oke-oke aja gitu dari sisi teknikalnya gitu sih ya. Dan balik lagi kalau dari struktur secara teknikal, kalau dari strukturnya paling suka saya pertama BRI tetap sih, kesimpulannya tetap, kedua BCA, ketiga Mandiri gitu. Kalau di ranking kayak gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab dan memberi insight ini sih pembahasan banking hari ini. Dan kemudian kita bahas apa nih? Oke, udah berarti saham yang di request yang ada di kolom komen sekarang ya. Ada dua saham yang di request yang ada di kolom komen. Pertama PSAB, oke. PSAB hijau sih hari ini, menguat 4,8%, tutup di 545. Pembahasannya masih sama seperti kemarin ya. Ini PSAB masih ada di dalam range 510 sampai 665. Jadi buat yang udah punya barang, selama si PSAB nggak turun dan tutup di bawah 510, masih oke-oke aja disimpan. Buat yang baru mau beli ya, itu stop lossnya di bawah 510 tetap sih ya. Cuman targetnya saya nggak incer di 665, saya cukupkan dulu di 600 sampai 620-an ini targetnya. Gitu ya. Next ada PSAT. Nah, beda satu huruf belakangnya doang nih. Kalau si PSAT ini saham yang belum lama ini IPO ya. Si PSAT gampang lihatnya itu selama September ini dulu aja kalau mau ngeliat. Nah, range sideways-nya kelihatan nih. Dari 1300 sampai 1500. Pertama itu. Kalau misal punya barang dari IPO sih mudah-mudahan udah TP sih ya. Ya kalau misal masih ada ya trailing stop di bawah 1300 lah. Nah ini si PSAT tungguin dulu aja kali ya. Tungguin dulu aja. Sementara sekarang ini belum ada setup yang oke juga di sini. Baru ada setup yang oke ketika dia udah berhasil ke atas 1660 sih. Memang agak lebar range-nya, berapa persen ya? Lebar sih range-nya. Tapi angkanya di situ. Kalau misalnya pengen banget beli PSAT sekarang atau udah kebeli, stop loss-nya di 12.95 atau 12.90 aja, karena memang ini sementara bisa dibilang sejak bikin puncak ya. Puncaknya di berapa sih? 3410 sampai sekarang gitu kan. Ya 2-3 bulan terakhir sejak IPO inilah sampai sekarang bisa dibilang swing yang kebentuk yang bisa dengan jelas kita lihat itu zigzag, harganya kan lower high lower low nih. Memang masih di atas harga IPO tapi hati-hati banget kalau turun ke bawah 1300. Karena ya sebulan inilah sejak awal September sampai sekarang ini range-nya kebentuk jelas banget antara 1300 sampai 1500. Lolos kemana nih? Breakout 1500, ada peluang dia membal, lanjut naik lebih tinggi maksud saya menuju 1600-an. Tapi kalau breakdown 1300 nggak menutup kemungkinan balik ke harga IPO atau bahkan lebih rendah gitu sih ya. Mudah-mudahan sih breakout 1500. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita lanjut bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk minggu depan hari Senin tanggal 29 September 2025. Oke, ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada DOO. DOO masuk nih. DOO tadi waktu market lagi jalan sebenarnya sempat di spill, sempat di apa namanya? Sempat di bahas. Waktu review market tengah sesi juga sepertinya sempat dah. Intinya ini DOO masih ada peluang menuju target full cycle di 199 atau mudah-mudahan sih nyampe 200 ya. Jadi buat yang minat, karena hari ini DOO menguat 7,7%, terus ya tutup bikin
highest close baru di bulan September gitu kan. Jadi buat yang minat ngantri dulu aja paling nggak di 163 gitu. Syukur-syukur kalau dapat lebih bawah bisa dapat di 160, alhamdulillah, tapi 163 juga boleh lah. Stop loss di bawah 151 di 150. Di sini dulu aja stop lossnya, karena kalau turun ke bawah 151 ini ada peluang kempes lebih dalam atau bahkan nge-breakdown ini nih 131. Jadi nonton dulu aja nggak masalah kalau ternyata kempes sampai turun ke bawah 151 gitu ya. Targetnya ya ini 199 200 gitu ya. Next ada HMSP nih. HMSP hari ini menguat 5,4%. Sore-sore tadi naik begitu emiten rokok maksud saya naik begitu apa namanya, Pak Menteri Keuangan bukan Pak Menteri Keuangan ya, dia ngomong sih kalau dia bakal larang ini loh, larang rokok ilegal mulai 1 Oktober dari toples warung hingga Tokopedia CS. Emang Tokopedia ada jualan rokok? Kayaknya nggak ada dah. Nah oke, nah ini si HMSP ceritanya dia ada hari ini menguat ini ada dua skenario sih ya. Bisa jadi dia bikin sideways dari range 785 sampai 920 atau bahkan langsung aja ngegas ke 1000-an tuh ya. Target TP 120 cycle ada di 1015 1020. Cuman strateginya supaya risikonya nggak terlalu gede, ngantri aja belinya di 840. Belinya ngantri di 840, stop loss di bawah 785 dan target di 1000 sebenarnya nggak masalah, udah oke rasionya 1000 sampai 1020 itulah ya. Dan saham ketiga HRTA nih. HRTA hari ini melemah tipis 0,6%, tutup di 885, loro juga candlenya ngetes area beli sebenarnya. Dan kalau kita lihat strukturnya, selama HRTA nggak turun ke bawah 820 maka dia masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Jadi strateginya buat yang minat beli HRTA atau mungkin buyback kali ya buat yang pernah punya HRTA, silakan ngantri di 860 buat yang minat beli HRTA dan stop loss di bawah 820, targetnya 970-an lah ya, 975 itu mudah-mudahan sih lebih. Mudah-mudahan lancar ke 1000 tapi nggak apa-apa, incar target 970-an dulu. Itu tadi 3 saham pilihan kami dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order di aplikasinya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.